ketika mendapatkan kalimat radhiyallahu anhu, ya, itu betul gelar untuk sahabat laki-laki. Perempuan anha. Tapi keteladanan sifat mereka yang kita ikuti meneladani sahabat. Karena sahabat paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap mendapatkan percikan ridha Allah itu walaupun tidak sama nilainya dengan mereka. Maka latihannya seperti tadi. Ya, satu aja, jangan banyak-banyak dulu. Satu, berusaha untuk meningkatkan syukur dan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu aja. Jadi kalau dapat baju baru, ya, yang ditingkatkan syukurnya itu kepada pemberinya. Bukan senang karena bajunya. Kalau kita sudah bisa bersikap seperti itu, dunia jadi netral. Gak ada berlebihan. Baru punya motor baru udah keliling komplek. Tin. Mari Pak sholat yuk. Padahal cuma pengen ngasih tahu nih motor baru. Ya. Gak ada bedanya. Dan biasanya berkahnya naik. Kalau sudah berkah itu munculnya asas manfaat. Manfaat. Apa manfaatnya? Manfaat itu kebutuhan. Kalau haus, butuhnya minum. Apapun yang ada, alhamdulillah. Kasih air bening, alhamdulillah. Susu, masya Allah. Ya. Teh, alhamdulillah. Apa saja nggak ada masalah. Karena memang fungsinya menghilangkan apa? Haus. Semakin berkurang berkah, semakin tinggi nafsu, semakin banyak keinginan. Yang ada pun belum terpakai, tidak bisa digunakan. Itu radhiyallahu anhu. Dapatkan itu ya, karena ayatnya di Al-Bayyinah umum. Nanti akan meninggal kalau sudah dapat ridha Allah, meninggalnya dimudahkan. Tenang gitu. Insyaallah. Malin saya lihat Kiai Rifki itu Masya Allah. Habis ngasih tausiah, sholawat pada Nabi, meninggal. Ada yang sedang mengajar salah satu syekh di Saudi sama. Itu pas menerangkan la ilaha illallah. Begitu la ilaha illallah, meninggal. Ada yang sedang ngaji, meninggal. Ada yang sedang itikaf di masjid. Pasar Rebo itu ada yang pernah itikaf. Dan beliau yang merawat masjidnya, itikaf. Sedang puasa lagi, Masya Allah. Cuman tidur-tiduran aja, gini gitu. Meninggal, tenang. Hati-hati yang tidur-tiduran tuh ya. Nah, dan panggilan ketenangan itu dilekatkan dengan ridha Allah. Itu ditemukan di Quran surah 89. Ya, kita ngajinya kan Quran Sunnah. Di surah 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Karena mendapat ridha Allah dan dia pun ridha dengan pemberian Allah. Radiyatan mardiyah. Dia ridha dengan pemberian Allah, Allah ridha dengan kepulangannya. Ketika Allah ridha, digolongkan pada hambanya yang soleh, disiapkan surga untuknya. Itu surganya ditampakkan sebelum wafatnya, makanya tenang. Ditampakkan surganya, makanya tenang. Dari mana taunya? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalimat wadkhuli jannati itu ditampakkan saat sakaratul maut. Makanya tenang, enak. Coba baca deh, ya, tafsirnya tentang Sayyidah Asiyah itu, yang istrinya Fir'aun. Ya, ketika beliau meminta kepada Allah, Rabbi bnili, ya Allah mohon bangunkan, indaka baitan fil jannah, untukku satu tempat yang dekat denganmu di surga. Itu ditampakkan oleh Allah sebelum wafatnya. Jadi begitu Fir'aun ingin menyiksanya, diikat di tiang. Ya, saat ingin dihabisi, beliau memohon kepada Allah untuk ditampakkan itu. Ya, dan memohon ya wafat ajalnya itu tiba sebelum disiksa oleh Fir'aun itu, sehingga tidak merasakan sedikit pun. Ya, orang beriman itu semakin tinggi dimuliakan oleh Allah. Maka apa yang terjadi? Ditampakkan langsung senyum. Begitu senyum, Fir'aun komen. Nah, komennya Fir'aun itu langsung dislike saja. Gak usah di-subscribe. Langsung dislike saja. Kata Fir'aun, kurang lebih seperti dia membahasakan, ya, ini perempuan mau disiksa kok senyum katanya. Karena perkara iman itu bukan perkara yang tampak dalam mata secara langsung, tapi yang dirasakan di dalam hati. Begitu hati merasakan dengan paripurna, ditampakkanlah oleh Allah apa yang tidak biasa tampak dalam kehidupan. Ditampakkan. Ya. Nah, kalau yang demikian ditampakkan dalam kehidupan, itu artinya ada tingkat keimanan saking lemahnya perlu tampak. Gitu.
Masya Allah, tomat dibuka kok ada gambar Allah. Karena andanya nggak pernah sadar saat makan tomat untuk syukur pada Allah. Gitu, saking tipisnya iman sampai dibuka, supaya dilihatkan nih. Gitu. Masya Allah, awannya berbentuk Allah. Karena anda nggak pernah sadar saat lihat awan, siapa yang menciptakannya. Apa sampai harus disusun dulu lafaz Allah sampai anda sadar? Padahal berapa banyak ayat menebar, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan itu dibacanya, itu sunnahnya tiap bangun tidur. Oh, baru tahu ya? Coba ngajinya dibanyakin. Coba cek di Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Rawinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu sunnah kebiasaan Nabi. Bangun dari tidur itu sudah begitu, sehingga melihat apapun tuh tersambung dengan Allah. Bangun tidur lihat istri, dilihat sebagai amanah Allah. Kalau sebagai amanah nggak mungkin menzalimi. Lihat anak sebagai titipan Allah. Kalau sudah melihat sebagai titipan Allah, nggak mungkin tuh diabaikan. Nggak akan pernah disekolahkan di tempat yang jauh dari Allah. Nggak akan dibelikan pakaian yang terbuka auratnya karena takut dengan Allah. Pulang ditanya. Dibiasakan begitu. Nah, kalau berzikir itu bukan cuma dibacakan, dirasakan sampai ke hati. Supaya jadi pedoman dalam jiwa. Nah, kalau sudah hidupnya radhiyallahu anhu, kemudian wafatnya radiyatan mardiyah, maka saat pulangnya waridwanullahi akbar. Dia mendapatkan ridha Allah yang lebih tinggi dari apapun, termasuk surga. Ridha Allah itu nomor satu. Nomor satu. Kalau sudah dapat ridha Allah, itu surga manapun mudah untuk didapatkan. Ya, tentu dengan amal soleh. Gak mungkin dapat ridha Allah tanpa amal soleh, itu mustahil. Ya, terukur sampai ke amal. Maka berusahalah beramal itu bukan karena amalnya, untuk menarik perhatian Allah. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Kalau sudah menjadi ihsan, namanya muhsin. Jamaknya muhsinin. Kalau sudah jadi muhsinin, Allahu Akbar, dapatlah cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah ketiga, ayat 134. Di ujungnya, wallahu yuhibbul muhsinin.